Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya sudah berada di depan pintu utara stasiun Bandung. Kali keduanya ya, saya di stasiun Bandung setelah kemarin baru turun dari kereta api Argo Wilis Panoramik. Ini waktunya saya untuk pulang kembali ke Jogja, naik kereta api Mutiara Selatan. Ini sekarang sudah jam setengah 8, kira-kira 1 jam sebelum keberangkatan. Yuk kita masuk dan ikutin terus perjalanan saya naik kereta Mutiara Selatan dari Bandung ke Yogyakarta. Menyelesaikan proses check-in, jadi kereta Mutiara Selatannya kalau nggak salah tadi disiapkan di jalur 6 ya, berdampingan dengan kereta api Harina. Jadi dua kereta ini merupakan dua kereta api penglaju dari kota Bandung menuju kota Surabaya. Tapi bedanya kereta api Harina itu lewatnya utara ya, lewat kota Semarang, dan kereta api Mutiara Selatan yang akan saya naiki itu lewatnya Yogyakarta. Cuman beda rute aja sih, kelasnya sama. Dan rangkaiannya pun juga sama, bawa kereta bagasi, juga kereta premium beserta kereta eksekutif. Hari ini saya duduk di kereta eksekutif 4 di kursi nomor 7A, milihnya kursi tengah ya, siapa tahu nanti bisa istirahat berhubung seharian udah ngelakuin aktivitas di kota Bandung. Dan karena ini pengalaman pertama saya berkunjung di kota Bandung, rasanya kayak sebentar banget gitu. Kemarin turun dari Argo Wilis, besok malamnya udah harus pulang lagi naik kereta Mutiara Selatan. Ya semoga ini pertama dari banyaknya cerita di kota Bandung ya. Insya Allah gitu, semoga nantinya bisa sering lagi ke Bandung. Ini berhubung masih ada sekitar ya 40 hingga 50 menitan sebelum keberangkatan, jadi mau duduk dulu, mau nikmatin udara kota Bandung sebelum harus pulang ke Yogyakarta. Di bagian pintu utara stasiun Bandung juga ternyata lumayan banyak gerai-gerai makanan ya guys, mulai dari Hokben, juga ada warung-warung yang jual oleh-oleh khas Bandung nih. Dan itu ada Skybridge, ada kereta Harina, ada juga lokomotif seri CC203 punya depo lokomotif Bandung. Yuk sekarang kita ke rangkaian Mutiara Selatan. Jadi kereta Mutiara Selatannya itu sudah tersedia di jalur 5 ya. Itu ada papan penunjuk nama keretanya, jadi nggak akan bingung lagi. Nah terus untuk rangkaian kereta Mutiara Selatan itu operasionalnya berada di bawah daerah operasi 8 Surabaya ya. Itu kenapa logo kepemilikannya itu Dipo SDT bukan BD atau Sido Topo di kota Surabaya teman-teman. Jadi urutannya dari lokomotif itu ada kereta pembangkit eksekutif 1, 2, 3, 4. Terus di belakang eksekutif 4 itu ada kereta makan. Nah setelah kereta makan ke belakangnya itu baru deh kereta premium 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir ditutup dengan kereta bagasi teman-teman. Nah ini mumpung waktunya masih longgar, coba yuk kita ke depan buat lihat lokomotifnya. Ini ada kereta pembangkit yang mengeluarkan suara yang cukup berisik ya. Yuk kita ke depan. Jadi ini nih lokomotif dinas yang akan menarik kereta api Mutiara Selatan sebagai KA 132 dari Bandung menuju stasiun Surabaya Gubeng. Tapi saya naiknya cuma sampai stasiun Yogyakarta aja ya. Dan CC 20661 ini juga sempat pernah saya naik kereta yang ditarik lokomotif ini ya, yaitu kereta api Taksaka Hype Trip dari stasiun Gambir menuju stasiun Yogyakarta. Nah itu ada pembangkitnya kereta api Harina. Karena berhubung kereta api Harina itu akan melaju ke arah utara atau ke arah Cikampek, makanya posisi pembangkitnya ada di paling belakang. Sebaliknya kereta api Mutiara Selatan karena melaju ke arah timur atau ke arah selatan, ke arah Kiara Condong, Banjar, Kroya hingga Surabaya,
posisi lokomotifnya berkebalikan dengan kereta api Harina. Nah, jadi berhubung saya duduk di kereta eksekutif 4 dan keretanya itu ada di bagian tengah, jadi yuk kita jalan aja yuk ke sana. Nah, jadi yang bertugas sebagai eksekutif 4 kereta Mutiara Selatan adalah K1 01848 atau kereta kelas eksekutif tanpa mesin penggerak yang memulai dinasnya pada tahun 2018 di urutan ke-48 di bawah depo kepengurusan Sidotopo Kota Surabaya. Itu kapasitas maksimalnya kalau untuk kereta eksekutif itu 50 penumpang ya teman-teman, yang kursinya itu bisa diputar searah dengan laju perjalanan gitu. Dan kebetulan karena saya duduk di kursi nomor 7, itu dapatnya di sekitaran tengah ini atau di bagian belakang papan nama kereta Mutiara Selatan itu teman-teman. Terus di setiap kereta itu ada papan merah yaitu train mark yang menunjukkan kemampuan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kereta ini teman-teman. Karena kereta Mutiara Selatan itu pakainya rangkaian jenis stainless steel, jadi train marknya itu entah kelas premium ataupun eksekutif itu udah F, yang menandakan bahwa rodanya sudah bisa dibawa lari hingga kecepatan 120 km per jam. Tapi karena Mutiara Selatan itu merupakan kereta kelas campuran ditambah dengan kereta bagasi yang mana train marknya itu E atau cuman bisa dibawa lari sampai kecepatan 100 km per jam, makanya kecepatan kereta Mutiara Selatan itu dibatasi di angka 100 km per jam teman-teman. Meskipun sarana dan prasarana kereta premium, kereta makan, kereta eksekutif dan kereta pembangkitnya itu tuh sudah mampu dibawa lari ngebut, tapi karena ada train mark E yang nyampur di rangkaiannya, akhirnya nurut sama train mark yang paling rendah gitu teman-teman. Ini dia peta pemberhentian kereta Mutiara Selatan nih. Dari Bandung berhentinya banyak banget sampai Jogja. Sama kalau untuk kereta eksekutif stainless steel ataupun kelas premiumnya, itu toiletnya sudah dibagi ya berdasarkan gendernya, yaitu toilet pria dan untuk toilet wanita gitu teman-teman. Dan cuman ada di depan atau belakang kursi nomor 13 atau di nomor-nomor besar. Dan seperti inilah bentuk toiletnya atau tampilan toiletnya nih. Sama aja antara toilet pria ataupun toilet wanita. Bedanya sama kelas premium, kalau untuk toilet kereta premium yang untuk cowok ya, itu pakainya toilet jongkok, tapi toilet wanitanya itu toilet duduk. Nah, sedangkan kalau eksekutif itu sama-sama pakai toilet duduk teman-teman.
jam 20:30 atau tepat jam setengah 9 malam, sesuai dengan jadwalnya, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhirnya di stasiun Surabaya Gubeng. Tapi pada perjalanan kali ini saya akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Yogyakarta ya, nggak sampai Surabaya Gubeng. Kalau sampai Yogyakarta itu estimasi waktu tempuhnya sekitar 7 jam lebih 36 menit, dan nanti akan dijadwalkan tiba di stasiun Yogyakarta pada pukul 4:06. Jadi kereta Mutiara Selatan ini merupakan kereta penglaju dari kota Bandung menuju kota Surabaya Gubeng dalam pelayanan kereta kelas eksekutif dan juga kelas premium dengan total waktu tempuh selama 12 jam lebih 15 menit untuk perjalanan dari Bandung menuju Surabaya via Yogyakarta. Karena pemberhentiannya lumayan banyak dan juga kereta ini dibatasi kecepatannya hanya sampai 100 km per jam saja gitu. Jadi pas banget nih buat teman-teman yang sekiranya itu ngejar kereta untuk ke arah Jawa dari Bandung di jam-jam pulang kerja, jadi nggak perlu buru-buru ke stasiun gitu ya. Jadi kereta Mutiara Selatan ini memang benar-benar solusi terbaik gitu. Yuk kita nikmatin perjalanan bersama kereta malam Mutiara Selatan di kelas eksekutif dari Bandung menuju Yogyakarta. Oke teman-teman, jadi kita baru saja melintas langsung di stasiun Cicalengka. Berarti satu stasiun di depannya itu merupakan stasiun Nagrek, yang merupakan stasiun tertinggi yang masih aktif di Indonesia dengan ketinggian di angka 848 meter di atas permukaan laut. Kalau tadi kita melintas langsung di stasiun Cicalengka yang ketinggiannya itu 689 meter di atas permukaan laut, maka tandanya kita akan menaiki jalanan yang cukup terjal ya tanjakannya, yaitu sebanyak 159 kalau nggak salah 159 meter ke atas gitu teman-teman. Jadi nanjaknya sebanyak 159 meter, cukup menanjak banget ya. Memang trek di Daop 2 itu kontur tanahnya memang naik turun dan juga berkelok-kelok, tapi terbayarkan dengan pemandangan alamnya yang sangat indah sekali, seperti kemarin yang kita nikmati bareng-bareng di kereta panoramik. Tapi berhubung ini perjalanan malam, jadi ya memang fokusnya untuk istirahat gitu teman-teman. Yuk kita lihat yuk, melintas langsung di stasiun Nagrek di tengah kegelapan ya. Tadi order ini nih teman-teman, teh geprek serai lemon atau wedang geprek serai lemon. Lumayan ya, minuman hangat dari kereta api yang cukup untuk menghangatkan tubuh nih. Berhubung tadi di Bandung itu hujan dan saya juga sempat kehujanan dan dingin juga ya, karena Bandung itu kota besar yang ada di dataran tinggi, jadinya minumnya yang hangat-hangat aja dan bisa ditambahin gula nih. Dan ini keretanya sedang melintas di atas jembatan Citiis, mungkin di jembatan yang punya ketinggian dari atas permukaan laut itu tertinggi ya, jembatan Citiis yang melintasi jalur lingkar Nagrek gitu teman-teman. Yuk kita minum yuk. Terus juga dibagikan ini nih, selimut untuk penumpang kereta kelas eksekutif yang dibagikan oleh Prama atau Prami yang sedang bertugas. Nanti pas menjelang tidur kita pakai ya, lumayan nih buat meredam kedinginan di dalam kereta.
sekarang perjalanan kereta api Mutiara Selatan sudah tiba di stasiun pemberhentian pertama, stasiun Cipendei. Di sini berhenti selama 10 menit untuk pengecekan rem karena trek di depannya itu akan menurun lumayan ekstrim ya. Kurang lebih sekitar ya 500 meter ada kayaknya, menuju stasiun Cirahayu dan Ciawi gitu teman-teman. Jadi kereta apapun itu wajib berhenti di sini selama 10 menit, entah itu telat ataupun tepat waktu gitu teman-teman. Jadi di stasiun Cipendei selain untuk pengecekan rem, ternyata juga ada aktivitas pengisian air untuk tangki untuk kepentingan toilet teman-teman, supaya air di toilet itu untuk bilas air hajat itu nggak habis ya. Tuh petugas yang di atas lagi ngisi air. Jadi teman-teman, ini kalau nggak salah informasi ya, jadi pengecekan rem yang dilakukan di stasiun Cipendei itu dilakukan sama petugas. Jadi rodanya itu bakal dikasih senter dan dicek suhunya gitu teman-teman. Jadi untuk menghindari kayak semacam overheat gitu ya, supaya remnya itu tetap bekerja gitu, karena trek di depan itu menurun gitu teman-teman. Jadinya pas berhenti dicek, nanti pas mau jalan juga masinis yang bertugas itu bakal ngecek rem gitu teman-teman. Jadi jalannya itu bakal pelan karena sambil ngecek rem gitu. Jadi teman-teman, ada yang masih bingung nggak nih sama kode-kode subclass yang biasanya itu ada di aplikasi pemesanan tiket kalian? Kayak contoh eksekutif AA, eksekutif A, eksekutif H, atau eksekutif C. Ataupun di ekonomi itu kayak ada ekonomi CA, ekonomi P, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kode huruf itu merupakan subclass. Jadi sebenarnya itu fasilitasnya itu sama, cuman bedanya harganya aja. Lebih kayak semacam penegas, kayak pembatasan atau pembagian kuota kursi di harga tersebut gitu teman-teman. Kayak contoh saya ini dapat subclass terendah, kalau nggak salah subclass J ya, itu di harga 360.000 untuk perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta di kelas eksekutifnya gitu. Untuk yang paling tinggi itu ada di harga sekitar 450 atau 440.000 di subclass tertinggi, yaitu subclass AA. Jadi teman-teman, kode subclass itu cuman berfungsi kayak kalau misal teman-teman itu belinya dari jauh-jauh hari, itu subclass yang dengan harga rendah itu masih tersedia gitu. Jadi kayak semacam reward untuk kalian yang pesan tiketnya itu dari jauh-jauh hari. Sedangkan kalau misal kalian itu pesannya di menjelang hari keberangkatan atau mepet-mepet gitu, ya pasti kemungkinan konsekuensinya itu dapatnya di harga yang tertinggi gitu teman-teman. Jadi untuk fasilitasnya sendiri itu nggak ada bedanya, dan cuman untuk pembeda aja gitu teman-teman, pembeda harga gitu. Jadi kalau misalnya kalian pesan dari jauh hari, balik lagi ya, kalau misal pesan dari jauh hari itu bakalan dapat harga murah gitu teman-teman. Semoga bisa membantu ya. Oke, jadi menjelang tengah malam sudah tiba di pemberhentian kedua ya, di stasiun Tasikmalaya. Jadi di sini berhentinya kurang lebih ya beberapa saat ya. Dan ada tarif khusus nih teman-teman yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan dari stasiun Bandung atau Kiara Condong ke Tasikmalaya gitu teman-teman. Solusi buat kalian yang murah ya, buat cari yang murah gitu, cukup membantu kok. Jadi teman-teman, berhubung ini keretanya sudah melintas di
stasiun selepas Tasikmalaya, dan kontur tanahnya itu udah mulai menurun ya, jadi kecepatan operasionalnya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum tiba di stasiun Tasikmalaya. Dan berhubung ini perjalanan malam dan saya juga cukup kelelahan setelah melakukan aktivitas di kota Bandung, jadi mungkin saya akan lebih banyak menggunakan waktunya untuk istirahat ya. Ini sekarang sudah menjelang pukul 11:30 malam, ya mungkin sekitar 4,5 jam lagi ya akan tiba di tujuan saya di stasiun Yogyakarta. Mungkin ya kalau misal bangun, saya pinginnya sih bangun di stasiun Kutoarjo gitu, sekalian ngabadiin momen ketika kereta api Mutiara Selatan yang saya naiki ini disusul oleh kereta api Taksaka Hype Trip dari Gambir di Jakarta menuju Yogyakarta dengan nomor perjalanan sebagai KA84 gitu ya. Semoga aja lah nanti sebangunnya gimana ya gitu, mumpung lumayan capek jadi coba bisa tidur apa enggak di kereta gitu. Selamat malam semua, selamat istirahat. Ketiduran ya setelah tadi berangkat dari stasiun Banjar ya, meskipun agak lama juga ya effortnya, mulai coba tidur dari stasiun Tasikmalaya ke arah timur, tapi baru bisa tidur setelah stasiun Banjar gitu. Dan tadi waktu bangun keretanya sudah tiba di stasiun Kebumen teman-teman, tandanya sekitar 20 menitan lagi bakal tiba di stasiun Purworejo, dan akan terjadi momen persusulan antara kereta api Mutiara Selatan oleh kereta api Taksaka Hype Trip dari arah stasiun Gambir di Jakarta menuju stasiun Yogyakarta. Nah ini juga sudah jam 3:15, jadi ya mungkin sekitar ya 1 jam 15 menit sampai 1 jam lebih 20 menit lagi ya sebelum tiba di stasiun tujuan. Menikmati sisa-sisa perjalanan karena ini kereta jujur nyaman banget teman-teman, jadi bisa tidur dan suaranya itu di dalam kereta itu kayak kedap gitu. Makanya saya dari awal perjalanan sampai sekarang itu benar-benar nyaman sama kereta ini, mantap pokoknya. Jam 3 dini hari, kereta api Mutiara Selatan sudah tiba di stasiun pemberhentian terakhir sebelum tiba di tujuan saya di Yogyakarta, yaitu di stasiun Kutoarjo. Di sini kereta api Mutiara Selatan akan tunggu disusul oleh kereta api Taksaka Hype Trip dari arah stasiun Gambir menuju stasiun Yogyakarta, disusul sama kereta api unggulan dan anak emas dari Yogyakarta nih. Jadi stasiun Kutoarjo itu juga merupakan salah satu stasiun besar di wilayah daerah operasi 5 Purwokerto ya. Di arah sana itu ada depo sarana lokomotif beserta kereta. Jadi karena posisi Purwokerto dan Kutoarjo itu cukup terpaut jauh ya, jadinya disediakan seperti depo sarana gitu teman-teman. Jadi kayak subdepo yang difungsikan untuk merawat sarana mulai dari lokomotif hingga kereta atau gerbong gitu. Dan stasiun Kutoarjo juga menjadi stasiun terminus atau stasiun tujuan sekaligus pemberangkatan awal dari beberapa kereta api, yaitu kereta api Pramex yang ada di sana itu yang warna merah, dan ada juga rangkaian kereta api Sawung Galih Utama dari arah stasiun Pasar Senen menuju stasiun Kutoarjo maupun sebaliknya. Dan juga ada ini nih, kayak rangkaian ekonomi 106 tempat duduk itu punya kereta api Kuto Jaya Selatan
dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Kiara Condong di Bandung maupun sebaliknya teman-teman. Jadi selain di stasiun Cipendei tadi, di stasiun Kutoarjo tangki air untuk toiletnya juga diisi. Cuman sayangnya nih kayaknya udah nggak kelihatan deh itu petugasnya tadi di atas. Dari tahun 2018 dan juga di tahun 2019. Terus di sini itu ada semacam tatakan untuk botol minum dan juga untuk gadget teman-teman ya kalau ngecas kayak gini nih. Terus di bawahnya juga ada port charger sebanyak 2 buah, jadi untuk 2 kursi ya. Dan di sini ada tombol reclining seat, jadi teman-teman itu bisa mencet ini untuk merebahkan kursi supaya nggak tegak. Dan di balik sini itu juga ada meja lipat yang dapat berfungsi untuk makan dan juga untuk menaruh laptop apabila teman-teman itu perlu bekerja. Dan di bagian atas itu juga ada gantungan beserta lampu baca tuh teman-teman. Jadi kalau misal dirasa tuh pencahayaannya kurang terang gitu, bisa nih ditambahin pencahayaan pribadi gitu teman-teman. Terus juga kalau untuk kelas eksekutif itu hiburannya ada televisi teman-teman berjumlah 4, jadi 1 di depan, 2 di tengah, dan 1 di bagian paling belakang. Dan juga disediakan juga rak bagasi yang cukup luas, jadi koper yang lumayan besar pun juga bisa masuk gitu. Dan berhubung kereta Mutiara Selatan itu perjalanannya malam, jadi mulai pukul 10 hingga nanti pukul 5 pagi atau mungkin sekitar jam 4 sampai setengah 5-an itu dinyalakan mode malam gini teman-teman. Jadi lampu tengahnya itu dimatikan, yang dinyala ini lampu-lampu pinggirnya aja, jadi bisa mengoptimalkan penumpangnya untuk beristirahat ya, begitu teman-teman. Oke teman-teman, berhubung kereta Mutiara Selatan sudah diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo dan ini sudah menunjukkan pukul setengah 4 pagi, sekitar ya 35 hingga 36 menitan lagi ya sebelum tiba di stasiun Yogyakarta. Saya mau bercerita nih yang saya
menuju stasiun Surabaya Gubeng maupun sebaliknya via Yogyakarta atau full jalur selatan. Kereta api Mutiara Selatan ini merupakan kereta api keberangkatan paling malam, baik dari stasiun Bandung ataupun dari stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengejar jam pulang kerja ya, atau misal dari jam pulang kerja mau naik kereta itu nggak perlu buru-buru, dan ini menjadi alternatif terbaik ya dibandingkan kereta api Turangga yang mungkin buat beberapa orang itu terlalu sore ya, atau terlalu siang, jadi mungkin nggak keburu kalau untuk ngejar dari jam pulang kantor gitu. Cuman ya ketibaan di Surabaya ataupun di Bandung itu sudah terang, teman-teman. Contoh perjalanan dari arah Bandung itu kan berangkatnya setengah 9 malam, 12 jam lebih 15 menit di perjalanan, nantinya jam 8 lebih 45 pagi itu baru tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Sedangkan dari arah sebaliknya itu jam 8 pagi baru sampai di Bandung. Ya meskipun udah terang tapi nggak kesiangan gitu ya, masih pagi, jadi enak-enak aja gitu. Terus buat kalian juga yang pengen naik kereta tapi mau cari yang murah tetap nyaman, itu bisa milih kereta kelas premiumnya, karena meskipun premium itu kelas ekonomi tapi kursinya itu bisa direbahkan dan tidak ada padapan, jadi privasinya juga lumayan oke lah gitu. Dan impresi pertama saya jujur bersyukur banget bisa naik kereta api Mutiara Selatan, karena sebenarnya udah lama juga pengen naik kereta api Mutiara Selatan, karena ya kereta ini tuh unik gitu, teman-teman. Bawahnya 2 kelas di setiap perjalanannya dan keberangkatannya itu malam gitu, jadi perjalanannya malam. Terus juga dibandingin kereta keberangkatan dari atau ke Bandung seperti Argowilis, Turangga, Lodaya, itu ini paling malam, jadi kayak penasaran gitu, pengen coba, dan akhirnya alhamdulillah bisa nyobain juga akhirnya ya gitu. Oh iya, dan juga kereta Mutiara Selatan ini dulunya itu melayani kelas full bisnis, teman-teman. Terus diubah jadi eksekutif bisnis ya kalau nggak salah. Terus diubah juga jadi kelas eksekutif ekonomi yang pakainya New Image sebelum akhirnya balik lagi ke bisnis. Terus sekarang ini menggunakan rangkaian stainless steel dan melayani kelas eksekutif juga ekonomi premium. Jadi ya banyak pilihan ya untuk perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta hingga Surabaya Gubeng. Dan berhubung ini sudah hampir usai, saya pamit undur diri ya. Sebelum benar-benar usai, saya juga mohon maaf apabila banyak sekali informasi yang salah dari pemaparan saya dari awal. Saya mohon maaf apabila ada koreksi, saran, tanggapan, masukan, silahkan klik di kolom komentar ya teman-teman untuk evaluasi ke depannya. Dan juga saya mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, bantu channel ini supaya tembus 1000 subscriber ya teman-teman. Kiranya itu aja penjelasan dan penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.
Oke teman-teman, berhubung udah ada di Jogja, nggak terasa ya tiba-tiba udah di Jogja lagi. Saya mau pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya sampai usai. Jangan lupa klik like kalau kalian suka videonya, dan jangan lupa bantu channel ini supaya terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe ya. Bantu channel ini supaya tembus 1000 subscriber dan supaya makin berkembang lagi. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi saya pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum.